makes it fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsandra Abbas dengan NPM 0227231119. Saya mahasiswa Universitas Hairun, Prodi Akuntansi, semester 3 kelas C. Ini adalah video part 2 saya mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada sejarah bank syariah di Indonesia. Dengan populasi muslim terbanyak saat ini di dunia pada akhir abad 20, memiliki bank-bank yang berdasarkan pengelolaan pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau dengan menerapkan sistem bunga bank atau sistem. Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga 0%. Hal ini terus saja berlangsung setidaknya hingga dikeluarkan paket kebijakan Oktober 1998 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Secara kelembagaan, bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Kemudian baru menyusul bank-bank lain dan memperluasnya karena syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari segi yuridis, di antara undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing, terutama melalui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dipertegas lagi melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya, terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank pengkreditannya rakyat, juga sekaligus menghapus pasal 672 garis 1992 yang melarang dual banking system dalam periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu bank syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS yang telah beroperasi dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat keberadaan sistem perbankan syariah, serta disusul oleh keluarnya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, serta disusul dengan keluarnya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2010. Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, ada kebijakan perbankan syariah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya, serta jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Bangsa kita yang masih lemah permodalan atau dana yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah, pengelolaan bank syariah
dengan operasionalisasi di lapangan. Tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum teruskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Yang keempat, ada perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tidak terlepas pengaruhnya dari perkembangan perbankan syariah di berbagai negara. Perkembangan perbankan syariah sebenarnya ada mulai terasa sejak tahun 1992, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata-kata prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Kemudian pada tahun 1998 diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa hal yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut, perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan satu, memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Yang kedua, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis. Hal tersebut berbeda dengan konsep yang diterapkan di bank konvensional, yaitu hubungan antara debitur dan kreditor. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif berguna peniadaan beban bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan yang ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. Perbankan syariah di Indonesia melangkah perlahan, namun jalannya masih belum diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia belum mencapai target yang ideal yang direncanakan. Untuk itu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi-institusi terkait lainnya terus melakukan kerjasama dalam pengembangan perbankan syariah. Selain itu, beberapa organisasi ekonomi syariah maupun praktisi perbankan syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah atau yang disebut MES atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAE atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia yang disebut ASBISINDO dan lain-lain terus dilibatkan dalam berbagai perencanaan pengembangan perbankan syariah agar perkembangan perbankan syariah ke depan menjadi lebih baik. Kemudian ada pengertian perbankan syariah. Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia yaitu banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini dikarenakan dalam realitanya kejadian setiap transaksi yang dilakukan baik di masa lampau maupun masa sekarang dan masa mendatang dilakukan di atas meja. 16 bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya di dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sholil Umam menjelaskan Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu Bank Syariah tidak memakai sistem bunga sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha
hal khusus dan unik berdasarkan karakteristik masing-masing lembaga dari sudut pandang lainnya. Juga dapat dikatakan ilmu karena dapat dipelajari, dapat ditiru, dan dapat didokumentasikan. Implementasi manajemen sangat diperlukan untuk kemajuan organisasi perbankan syariah. Manajemen dalam Islam dipandang sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama, atau fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menurut Prayudi dalam tulisannya berjudul Manajemen Islami, mencatat 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki 4 sifat utama itu agar manajemen yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal. Manajemen perbankan syariah paling tidak membahas tentang manajemen umum, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau MSDM, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen risiko dari perbankan syariah. Manajemen umum menyangkut aspek-aspek makro dan aspek umum seperti studi kelayakan pendirian usaha, pengelolaan lingkungan usaha, pendirian usaha, pengelolaan lingkungan usaha, perizinan, dampak lingkungan, dan tata kelola koperasi. Permasalahan utama bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Maka tidak pernah direncanakan misalnya peminjaman dan yang mengandung unsur riba atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat. Pembahasan manajemen perbankan syariah selain menjembati antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana,